nanti ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh kalian. Sebelum menjawab, silakan perkenalkan namanya sama semester berapa. Nama sama semester berapa, kemudian jawab sesuai dengan pertanyaan. Baik, saya akan coba memulai saja pertanyaan ini dengan apa? Yang pertama, coba ceritakan pengalaman Anda ketika menjalani atau setelah 2 tahun menjalani e-learning ini atau pendidikan secara daring. Saya ingin coba jawaban dari Fandi, silakan. Ya Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Fandi Ibrahim Ya. Saputra dari Oke. sempat. Oke, lanjut. Pengalaman belajar daring selama 2 tahun ini, ya apa ya, kadang kangen juga sih belajar offline gitu di kampus langsung. Cuma kalau belajar daring itu sekarang lebih fleksibel, bisa diakses dimanapun, kapanpun. Kekurangannya tuh kalau belajar daring, kita jadi kurang berkomunikasi dengan teman-teman kuliah kita sendiri gitu ya. Paling secara online gitu aja. Oke. Kalau enaknya itu, kalau belajar daring bisa, materi itu bisa diakses di mana aja, terus bisa menyesuaikan dengan kesibukan kita gitu Pak. Misalnya kalau kita bekerja, belajar itu bisa habis kerja atau sebelum kerja gitu Pak. Oke. Gitu aja. Cukup? Oke. Kemudian dari Virial. Silakan Virial. Ya Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Virial Eskiatur Iktinam dari Prodi Manajemen semester 2. Oh, semester 2. Sudah, menurut kamu gimana? Setelah 2 tahun kita mengalami e-learning melalui daring ini. Kalau menurut saya, apa sih kan aku juga udah pernah coba buat datang ke kampus. Ternyata lebih paham dan lebih worth it gitu kalau ke kampus, karena selain ketemu teman, dosen juga jelasinnya lebih enak gitu, lebih kedengeran gitu, lebih ngerti. Cuma kalau kekurangan di daring tuh, ya tadi kata Kak Fandi, kurang komunikasi gitu sama temen, terus apa ya, materinya juga kadang kan kalau jaringan lagi jelek, materi itu kadang suka apa ya, nggak kedengeran dengan jelas gitu Pak. Nah, tapi kalau kelebihan daring itu misalkan kita lagi pergi atau gimana, kita masih bisa ikut kuliah gitu. Cuma ya itu nggak fokus aja. Gitu Pak. Oke, cukup. Cukup, Baik, Pak. kemudian Sarah Kalista, silakan Sarah. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Sarah Kalista Ramadila dari Prodi Manajemen semester 2. Okay. Menurut saya setelah 2 tahun daring ini lebih fleksibel dan lebih produktif karena bisa sambil bekerja ataupun jika kita sedang berada di perjalanan atau lagi ada pergi kemana gitu, jadi bisa sambil belajar. Kekurangannya itu banyaknya kendala seperti jaringan, seperti yang sedang saya alami, kameranya tidak berfungsi, lalu kurangnya bersosialisasi dengan teman, apalagi saya yang mahasiswa baru harusnya kan banyak ngobrol sama teman gitu Pak. Oke, sekarang Givani, bisa dengar nggak Givani? Givani bisa mendengarkan? Oke, kayaknya baik. Kemudian saya coba akan nanya yang kedua.
Sekarang pertanyaannya kan gini, kesulitan apa yang Anda alami sampai sekarang? Jadi yang kesulitan sampai sekarang di dalam belajar secara daring itu apa? Silakan dari Fandi lagi. Kesulitannya tuh mungkin dari apa ya? Mungkin kendala pertama tuh dari kendala teknis, mungkin dari sinyal yang jelek. Kalau misalnya kita lagi ada di tempat yang kurang ada sinyal gitu ya Pak ya, gitu. Ya, itu yang Sering pertama. mengalami nggak itu? Jarang sih, alhamdulillah. Nggak, yang kamu alami aja, yang kamu alami aja. Kalau yang Oh. kamu alami selama 2 tahun daring ini, ada kesulitan apa? Ada kesulitan apa? Jadi Pak, kendalanya susah fokus Pak kalau misalnya Zoom itu kan, karena kan kita di rumah atau misalnya di kantor gitu, jadi fokus kita kadang teralihkan untuk yang ada di rumah atau yang di kerjaan gitu. Gitu Pak mungkin. Oke, silakan si Fidrial. Menurut saya yang udah saya alami, apa ya, waktu itu tuh emang jaringannya lagi jelek, terus dosennya lagi nerangin, dan akhirnya jadi gak paham gitu apa yang diomongin sama dosennya karena jaringannya jelek, jadi patah-patah gitu. Itu Pak kesulitannya. Kemudian silakan Sarah. Sarah. Oh, kalau menurut saya kurangnya memahami materi yang disampaikan karena mungkin komunikasi yang terbatas. Apalagi jika sedang ada di sesi video, jadi sulit untuk bertanya gitu, Pak. Oke, baik. Tiffany bisa ini menjawab, Tiffany? Iya, Pak. Mohon maaf, suara di sini agak bising. Oh, Apa suara saya terdengar? Terdengar. Silakan. Ya, kalau dari saya sih, kalau kendala yang saya alami kalau ketika kuliah Zoom ini, kadang kayak sinyal suka susah. Terus juga kalau sesi bertanya gitu, jadi terbatas. Terus juga kadang kalau kuliah pagi-pagi gitu, jadi kebawa ngantuk gitu, Pak. Kayak gitu kalau dari saya. Oke. Kemudian ini pertanyaan berikutnya. Kalau disuruh memilih, kalian milih belajar secara daring atau secara tatap muka? Silakan dari Fandi dulu. Kalau lebih memilih, lebih condong ke tatap muka sih Pak, biar bisa komunikatif gitu Pak. Ya, oke. Kemudian Virial, silakan pilih mana? Kalau suruh Sama, milih Pak. nih, kalau suruh milih. Tatap muka. Tatap muka. Kemudian Syarah? Sama kayaknya Pak, tatap muka. Lebih memilih tatap muka. Kemudian Tiffany? Kalau saya tatap muka juga karena lebih bisa fokus gitu, Pak. Oke. Kemudian nih si Lisna. Halo Lisna. Halo Pak, Kameranya maaf Pak, tolong baru... dibuka kameranya. Iya Pak, bentar Pak, di kerudung dulu. Oh, pakai kerudung ya. Ya, kita sambil menunggu Lisna berkerudung ria. Belum mandi ya? Oke. Sambil menjawab nggak apa-apa, biar nggak kosong. Oke, kita sambil menunggu Lisna. Jadi sebetulnya alasannya apa? Kenapa memilih tatap muka untuk Fandi Ibrahim? Nah, Pak, kalau tatap muka kan kita bisa istilahnya itu lebih ngobrol gitu sama dosennya. Ada feedback, terus bisa bersosialisasi sama teman-teman gitu ya. Nambah circle pertemanan juga gitu Pak, biar bisa berdiskusi.
Oke, silakan kembali ke Lisna. Kalau menurut saya mungkin menyesuaikan dengan mata kuliahnya, Pak. Soalnya kan kesibukan tiap orang itu beda-beda mungkin. Jadi kalau misalkan bisa dilakuinnya itu untuk mata kuliahnya bisa secara online, mungkin bisa secara online gitu, Pak. Tapi kalau misalkan harus kayak diskusi kayak gitu, mungkin offline gitu, Pak. Oke. Oke, jadi mayoritas memilih offline ya. Kemudian gini, pertanyaan berikutnya, apa usul Anda tentang belajar daring agar lebih baik lagi? Jadi usul Anda supaya pelajaran daring itu lebih efisien, lebih efektif, atau lebih baik lagi tadi. Silakan dari Fandi lagi. Saran saya apa ya, Pak ya? Saran kamu dari kamu. Silakan menurut apa saja yang Pak ini baiknya kayak gini nih. Itu silakan. Apa ide-ide apa? Kalau memang sudah cukup ya cukup Pak. Ya wis. Gitu. Ya, mana ya? Mungkin kalau secara online mah ya gitu-gitu aja sih, Pak ya. Mungkin paling dari segi teknis aja mungkin biar sinyalnya stabil itu gimana, biar Masalah sinyal ya. audionya bisa didengar jelas itu gimana, paling gitu aja sih. Enggak, Ya ini kalau sinyalnya siapa nih? Dua-duanya atau gimana? iya harus sinyal dua-duanya harus baik Oke, gitu. sinyal dua-duanya sama satu dari situ sinyal, yang kedua apa tadi? Audionya harus jelas. Audio. Oke, berarti ya harus diperhatikan itu ya dari sisi stabilitas sinyal daripada komunikasi kedua arah gitu. Silakan Virial. Sama Pak, kalau menurut aku sama kayak Kak Sandi juga, sinyal sama audionya harus jelas gitu Pak. Soalnya waktu itu juga ngalaminnya karena audionya nggak jelas, jadi dosennya nggak tahu bicara apa gitu. Oke. Cukup. Kemudian Sarah. Jadi usul kamu apa nih untuk supaya daring kita ini lebih bagus? Menurut saya, seperti yang tadi sudah disampaikan, seperti teknis, lalu dari segi materi, mungkin harus yang lebih mudah dipahami, dan kita sebagai mahasiswanya itu harus tepat waktu, harus standby, jangan apa ya, Ngeles. harus ya, Pasang foto tapi nggak ada orangnya gitu. iya Pak. Oke, sekarang Divani silakan Divani. Kalau menurut saya, Pak, biar lebih baik gitu. Jadi waktu kuliah Zoom tuh lebih sering sesi tanya jawab, biar mahasiswanya merhatiin juga. Kadang kan ada yang nggak merhatiin, ketiduran gitu, Pak. Jadi lebih baik sesi tanya jawab lebih ditingkatkan gitu. Kamu sering ketiduran ya Divani? Iya, Pak. Oke, sekarang Lisna, silakan Lisna. Kalau menurut Lisna, selain yang tadi, Sipan cuma menambahkan misalkan dari cara pengajarannya aja, dari misalkan pengajaran secara offline itu harus dibedakan dengan online gitu, Pak. Mungkin kan kalau online susahnya itu ya kendala sinyal, banyak kendalanya, jadi harus kayak menyesuaikan kayak apa ya, misalkan kalau di on cam gitu, harus misalkan kalau yang bisa on cam harus on cam, terus pembelajaran itu harus dibuat secara kondusif tapi tetap santai gitu Pak. Mungkin kayak gitu. Jadi biar gak malu berbicara gitu Pak. Oke, betul. Kondusif santai itu gimana itu? Ada Jadi bentuknya apa? Misalnya kan kadang ada beberapa Pak, ada beberapa mata kuliah yang kalau ditanya tuh semuanya diem gitu Pak. Itunya apa sih mahasiswanya? Itu gitu. Permasalahannya gimana? Kalau ditanya diem itu menurut kamu ada permasalahan apa? Mungkin pertama karena malu, atau emang nggak ada sinyal, atau emang
ya udah weh, males aja gitu. Mungkin karena itu, atau mungkin malu sih Pak kalau Lisna mah kayak gitu. Malu Kalau itu Lisna pribadi kenapa? gitu. Kalau malu itu sebabnya apa? Takut misalnya takut salah memberi pendapat gitu atau gimana kayak Ya, gitu Pak. yang namanya belajar kan salah nggak apa-apa, iya kan? Iya Kalau Pak. kita sebagai seorang pemimpin, kalau salah perlu diselepet, iya kan? Nah, oke, baik. Ya, sekarang yang belum, nah, oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Seandainya belajar tatap muka terus, bagaimana pendapat Anda? Nah, jadi ini kita bicara kalau kita belajar tatap muka terus itu, menurut pendapat kalian seperti apa? Silakan, Fandi. Eh, Kalau menurut saya ya nggak apa-apa sih Pak, karena semester 1 saya full, semester 1 sama 2 itu kalau nggak salah full tatap muka, soalnya kan belum corona. Jadi itu tugasnya jadi lebih sedikit gitu Pak, karena ada sesi yang udah diselesaikan di tatap muka gitu, karena tugasnya juga lebih sedikit kalau tatap muka itu. Jadi kalau pendapat kamu gimana tentang tatap muka ini? Seandainya nanti umpamanya ada pelajaran semuanya itu tatap muka gitu loh. Ya, nggak apa-apa sih Pak. Ya masalah ya mengharapannya seperti itu ya. Ya, jadi biar lebih mengerti apa yang disampaikan oleh pemberi materi gitu Pak. Oke. Ya paling tidak kan bisa tatap muka ya kan. Bisa, ya, Sambil komunikasinya lebih lancar ya kan. Tidak terganggu oleh sinyal ya kan. ya betul, nggak ada alasan sinyal, nggak ada alasan speaker. Nggak ada alasan ini apa webcamnya rusak ya kan. Ya, nggak ada. Oke, Viryal gimana menurut kamu Viryal? Oh masih Pak kayak gitu kurang lebih juga. Sama, hampir sama ya. Ya cuma ya kalau misalkan daring itu kan ada kelebihannya juga. Jadi kita bisa nyesuaiin sama kegiatan kita. Cuma kalau tatap muka tuh ya itu lebihnya juga gak apa ya, gak ada jaringan jelek atau gimana gitu. Jadi lancar komunikasinya gitu Pak. Oke, kemudian sekarang Sarah Kalista. Iya, menurut saya juga sama seperti yang lain. Jadi kalau tatap muka itu lebih baik, jadi bisa bertemu langsung dengan teman atau dosen dan mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi. Terus kendala yang tadi ada pada daring mungkin bisa teratasi dengan tatap muka. Begitu, Oke, Pak. siap. Dari Divani gimana Divani? Kalau saya lebih suka tatap muka, Pak. Kalau tatap muka gak apa-apa sih. Soalnya bisa lebih fokus gitu, Pak. Terus bisa diskusi sama teman-teman juga. Oke, siap. Kemudian Lisna gimana Lisna? Kalau Lisna mungkin sama sih Pak, kayak lebih enak kalau mungkin apa sih berkomunikasi lebih enak secara langsung mungkin ininya. Jadi lebih apa ya, tatap muka tuh lebih enak gitu langsung. Nggak ada kendala atau diam dulu atau kayak gimana gitu Pak. Kalau di Zoom kan kayak gitu biasanya. Ya, soalnya kalau di Zoom nggak masuk juga nggak apa-apa ya kan? Iya Pak. Oke, artinya kita secara psikologisnya itu kurang berpengaruh. Kalau kita tatap muka, orang ngantuk aja nggak enak, iya kan, Fandi? Iya kan? Betul. Oke, rekan-rekan semua, sekarang pertanyaan ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapat kamu seandainya seperti yang sudah kita jalani kan, kita ini kan sebetulnya ada separuh tatap muka, separuh ini kan ya, udah dipelajari ya, karena ada hybrid tadi ya. Hybrid tadi. Jadi pendapat kamu, pendapat kalian tentang hybrid gimana?
Jadi yang ada separuh online, separuh tatap muka. Ini semester ini kan sudah seperti itu. Tapi kan masih mayoritas juga masih tetap menggunakan online. Yang namanya hybrid kan kita hanya mendengar video, ya kan? Video saja. Nah, sekarang menurut Fandi sama yang lain gimana? Ini Fandi dulu, silakan. Menurut saya itu terobosan baru ya, biar bisa menyesuaikan sama kesibukan mahasiswanya gitu, Pak. Betul. Oke. Jadi ya mungkin ke depannya bisa semua mata kuliah bisa apa ya, hybrid semua gitu, Pak. Nggak ada yang full online atau misalnya full tatap muka semua. Jadi mungkin untuk era digital sekarang mungkin bisa lebih difokuskan lagi buat hybrid itu, Pak. Mungkin Oh seperti gitu. Jadi artinya masih menginginkan online juga ya? ya, karena kan saya juga kebetulan kerja ya. Kalau Oh, memang orang, karena kan gini, pada awalnya pendidikan online ini kan disiapkan untuk orang-orang yang sibuk, ya kan? Orang-orang yang sibuk, tapi dia menginginkan peningkatan kemampuan pendidikan dari akademis. Itu kan disiapkan ke situ akhir awalnya. Karena seperti dulu ada namanya kan overseas study, ya kan? Studi jarak jauh melalui, tapi dengan sekarang kejadian ini malah justru orang deket aja pakai Zoom, ya kan? Pakai online, ya kan? Pakai online. Nah, jadi dari Fandi kan menginginkan adanya satu gabungan ya, gabungan. Kalau tatap muka terus akan menjadi kendala juga bagi yang ini apa bekerja, ya kan, punya kesibukan. Sekarang gini, kalau untuk Virial gimana? Kalau menurut Silakan. saya adanya hybrid itu ya tadi kata Avandi juga benar, bisa menyesuaikan sama kesibukan kita gitu. Terus kadang-kadang hybrid itu kekurangannya, misalkan pagi-pagi saya ada kuliah, terus karena rumah saya jauh, jadinya mepet sama nanti mata kuliah selanjutnya yang harus online gitu Pak, jadi harus siapin lagi gitu. Hmm, Cuma kalau misalkan tatap muka full, itu kan kalau misalkan ada mata kuliah lagi, kita tinggal nunggu aja gitu. Soalnya dari pengalaman saya waktu itu juga beres mata kuliah jam 12, sedangkan rumah saya jauh. Nah, jam 1 tuh ada lagi mata kuliah. Nah, itu riuh gitu, Pak. Kayak gitu, Pak. riuhnya dari sisi apanya? Waktu Oh, atau apanya? iya, waktu, Pak. Soalnya jauh dari rumah ke kampus, terus harus Hmm. nyiapin laptop juga gitu. Jadi kalau Belum nggak usah pulang gimana? ini suka berat bawa laptop, Pak. Laptop nggak, Oh Pak? gitu. Oke. Oke, Sarah, silakan. Mungkin menurut saya hybrid itu lebih ada kemajuannya ya Pak daripada daring secara full. Karena ada sesi di mana kita bertatap muka, bertemu teman dan dosen secara langsung. Jadi bisa menyesuaikan dengan aktivitas masing-masing seperti yang tadi Avandi sedang bekerja bisa diatasinya dengan mengikuti kelas online. Begitu Pak. Oke. Selama ini kamu pernah ikut ini apa hybrid yang tatap muka, Sarah? Sudah pernah Pak? Lebih enak mana dari sisi yang hybrid tadi tatap muka, terus sama ini yang online tadi gimana? Hybrid Pak. Oh, enak hybrid ya. Jadi Ya. campuran. Oke, sekarang Divani. Kalau saya sih setuju-setuju aja Pak kalau hybrid. Enak juga, jadi kalau ada yang sibuk gak bisa datang ke kampus, jadi bisa ikut lewat Zoom. Terus ada yang bisa juga datang ke kampus. Jadi lebih enak aja Pak, bisa milih gitu. Oke, sekarang Lisna, gimana Lisna?
Kalau menurut saya mungkin enak juga gitu Pak, hibrid. Jadi bisa menyesuaikan tadi dengan kesibukan. Terus kalau yang mau datang ke kampus boleh, kalau yang misalkan sibuk gitu bisa Secara ikut di online juga boleh ya ya kan. bisa di Zoom. Tapi mungkin secara apa ya teknisnya itu kadang ada pembelajaran hibrid yang misalkan suaranya itu tidak terdengar ke Zoom gitu Pak. Kalau misalkan ada yang ngajar dosen di kelas, tapi pas di Zoom tuh suaranya kan karena harus mengajar juga di kelas, jadi yang di Zoom tuh suaranya tuh kadang kurang jelas juga gitu Pak. Oh, Apa ya namanya berarti teknisnya gitu. ya karena Nah, itu dari sisi mungkin dari sisi mikrofonnya ya. ya nah, kayak Dari gitu sisi Pak. mikrofonnya ya. Mungkin Itu kalau kan itunya diperbaiki lebih enak gitu Pak. Jelas juga gitu. oke. Benar juga ya. Baik rekan-rekan semua, Fandi Ibrahim, Firdial, Sarah, Divani, dan Lisna. Ini mudah-mudahan pendapat kalian ini menjadi masukan bagi kampus ya. Bagi kampus bahwa untuk perbaikannya, terus kemudian bagaimana kalau kita tatap muka, bagaimana kita hybrid, bagaimana kalau kita secara daring, secara keseluruhan. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan UAS-nya hasilnya bagus. Baik, atas perhatiannya saya juga mengucapkan ini dan sukses selalu. Baik, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, Terima kasih Bapak. sama-sama.